Gua ambil contoh misalnya tahun 2020, cuma 63% sekolah yang datanya valid di tahap pertama. Artinya yang belum terverifikasi di tahap pertama harus melakukan verifikasi manual yang tentu memakan waktu jauh lebih lama, teman-teman. Sampai sini ada nggak yang berpikir ngapain sih ribet begitu? Kenapa sih harus ada verifikasi segala? Dan di sini gua harus jelasin secara brutal ke kalian. Yang harus kita tahu itu duit beneran nggak dicairin buat sekolah, bener nggak sekolahnya ada, jangan nanti udah dikirim duitnya nggak taunya jadi sesuatu yang fiktif, kelas fiktif, dapur fiktif, atau apapun yang bentuknya fiktif gitu. Makanya proses verifikasinya bener-bener harus ketat. Jadi nggak bisa dipangkas. Koreksinya bukan di proses verifikasinya, tapi di sekolahnya jangan sampai submit data yang salah. Supaya ketika bisa submit, bisa langsung lancar proses verifikasinya. Dan kenapa bisa dikatakan seperti itu? Karena kita bisa lihat sekolah-sekolah yang sudah benar melakukan hal tersebut kan selama ini nggak ada masalah dan problematika seperti ini. Nah, selain di tingkat sekolah, kadang juga ada kendalanya di Pemda nih. Dana BOS itu masuknya ke kategori dana alokasi khusus non-fisik. Tapi ternyata banyak pemerintah daerah yang lambat ngasih laporannya ke pusat. Sedangkan yang namanya DAK itu karena memang alokasinya khusus, dia cairkan tergantung kebutuhan laporannya gitu. Contohnya tahun 2022, realisasi DAK non fisik itu sempat turun 32,5%. Penyebabnya karena keterlambatan Pemda dalam memberikan laporan. Nah, begitu laporan Pemda terlambat, pemerintah pusat otomatis menahan penyaluran tahap berikutnya ya. Tahap berikutnya, lagi-lagi karena verifikasi. Karena kalau nggak dilakukan verifikasi dan ada pencairan DAK yang kena ya orang pusatnya, bos. Pejabat pengadaannya, PPK-nya, KPA-nya, dan mereka yang bisa dipenjara. Padahal mereka nggak makan duitnya ya kan. Nah, itulah kenapa verifikasi dibutuhkan. Akhirnya ketika laporan terlambat, seluruh aliran dana